Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayur Rozak dengan NIM H05211060, Prodi Peternakan Universitas 11 Maret. Pada video ini, saya akan mengulas mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Mengapa kita harus berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis? Jadi teman-temanku ya hebat dan luar biasa. Kita itu orang Indonesia yang harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi misalnya Mbak Eris ini berasal dari kota Solo. Kemudian ada teman kita Mas Firman misalnya dari Sulawesi. Ada Mas Alpan dari Kalimantan. Nah kemudian ada Mas Marvan dari Kalimantan Selatan. Jadi memang bervarian. Teman-teman hebat dan luar biasa. Mengapa kita akhirnya harus memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi? Karena untuk menyatu padukan satuan-satuan individu yang berada di berbagai wilayah, di berbagai perkotaan, ini tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun kebinekaan, ya, membangun persatuan, membangun kesatuan bangsa dan negara kita. Jadi bangsa Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Ini tentu memiliki suku, ras, golongan, dan juga agama yang bervarian. Tentu saja dalam berkomunikasi ini memerlukan sebuah strategi komunikasi, strategi tutur yang santun untuk bisa memadukan, menyatukan, dan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulis. Adapun saya memilih topik ini karena banyak dari kita yang menganggap bahwasanya bahasa yang baik adalah bahasa Indonesia yang benar, atau sebaliknya bahasa yang benar adalah bahasa Indonesia yang baik. Atau bisa juga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terbiasa dengan istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun sebenarnya kita tidak tahu konsep bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa, dan konsep bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa. Dan ya, bahasa Indonesia yang baik itu berbeda konsepnya dengan bahasa yang benar, sehingga bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar, dan sebaliknya bahasa Indonesia yang benar belum tentu bahasa Indonesia yang baik. Kalau seandainya ada orang yang berkata, tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seyogyanya orang itu harusnya paham bahwasanya satuan bahasa tersebut merupakan elaborasi dari dua konsep. Bahasa yang digunakan agar apa yang hendak dikomunikasikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Jadi, dibutuhkan keahlian khusus untuk mengelaborasi konsep yang baik dan konsep yang benar, agar jalannya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Poinnya, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang mudah mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan sekaligus mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwasanya dibutuhkan keahlian khusus untuk meramu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan keahlian yang saya maksud itu keterampilan kita dalam melihat situasi yang sedang berlangsung pada saat berbahasa diproduksi. Dengan demikian, kita dapat memilih ragam bahasa apa yang akan kita gunakan dalam komunikasi. Dan berbicara mengenai ragam bahasa, kita mengenal ragam bahasa berdasarkan media pengantar dan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Ragam berdasarkan media pengantar merupakan ragam bahasa yang dibagi atas ragam lisan dan ragam tulisan. Dan berdasarkan situasi pemakaian, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa formal, semi-formal, dan non-formal. Sehingga kita akan mendapatkan kolaborasi ragam tulis formal, semi-formal, dan non-formal. Kemudian ada ragam lisan formal, ragam lisan semi-formal, dan ragam lisan non-formal. Nah, terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pembahasan kita kali ini akan saya batasi dengan ragam lisan yang disesuaikan dengan ragam berdasarkan situasi pemakaian.
yakni ragam formal, semi formal, dan non formal. Nah, bahasa yang baik cenderung menggunakan kosakata yang tidak berlaku dan selalu mengamalkan imbuhan yang ada. Ragam ini akan kita temui pada ragam lisan non formal. Sedangkan ragam bahasa yang benar selalu menggunakan kosakata yang baku dan memiliki pola kalimat dengan fungsi sintaksis yang lengkap. Dan ragam ini biasanya akan kita temui pada ragam lisan formal. Sulit untuk berteori pada masalah ini. Jadi, kita langsung ke contohnya saja ya. Dan selanjutnya Anda bisa menyimpulkan seperti apa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bayangkan Anda disuruh oleh ibu Anda belanja kebutuhan dapur di pasar tradisional. Dan sesampai di sana, Anda berhadapan dengan seorang ibu-ibu yang menjual tomat. Kemudian Anda bertanya kepada ibu-ibu itu, "Bu, sekilonya berapa?" Kemudian si ibu penjual menjawab, 5.000 aja deh. "Ya udah, saya ambil dulu aja, Bu." "Sebentar ya, Dek." Nah, percakapan yang terjadi di antara pembeli dan penjual tomat itu merupakan percakapan non formal atau percakapan yang digunakan sehari-hari. Dapat Anda lihat, percakapan tersebut berjalan dengan lancar karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik atau bahasa yang mudah dimengerti. Bisa Anda perhatikan, kosakata yang digunakan pada percakapan tersebut merupakan kosakata yang tidak baku dan fungsi-fungsi sintaksisnya tidak lengkap. Tetapi konteks atau situasi yang berlangsung saat itu membantu para partisipan dalam tuturan tersebut untuk dapat saling mengerti tuturan satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang coba bayangkan dalam situasi yang sama. Kemudian si pembeli bertanya, "Bu, berapakah harga tomat yang Anda jual ini?" Si ibu menjawab, 5.000. Kemudian si pembeli kembali berkata, "Baiklah Bu, saya ingin membeli tomat itu sebanyak 2 kilo. Tolong dibungkus ya Bu." Bisa Anda bayangkan reaksi dari si penjual tomat itu saat mendengar tuturan yang dikeluarkan oleh si pembeli? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa saja si penjual tidak mengerti apa yang hendak disampaikan oleh si pembeli karena bahasanya terlalu tinggi. Padahal, kalau kita mau lihat teorinya, pilihan ragam bahasa yang digunakan si pembeli adalah bahasa Indonesia yang benar atau bahasa yang mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan, yakni menggunakan kosakata yang baku dan memiliki fungsi sintaksis yang berlengkap. Tapi di sini penggunaan ragam tersebut rasanya kurang bijak karena tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan bahasa yang formal, apalagi mereka yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi seperti para pedagang di pasar tradisional. Tapi bukan berarti kita meremehkan pedagang yang berjualan di pasar. Kemungkinan yang kedua, si penjual tomat bisa saja mengerti dengan apa yang disampaikan oleh si penjual. Akan mengira kalau si pembeli tersebut lebay. Kenapa? Karena menggunakan bahasa yang formal di situasi yang sebenarnya non formal atau menggunakan bahasa yang tinggi pada situasi yang seharusnya menggunakan bahasa yang rendah. Saya yakin Anda bisa menangkap apa yang saya maksud di sini. Selanjutnya, kita tidak akan mungkin menggunakan bahasa yang baik sebagaimana yang terjadi antara si pembeli dan si penjual pada ilustrasi tersebut. Ketika kita sedang berada di dalam situasi yang formal, saat kita mungkin sedang berada di dalam lingkungan kerja kita, misalnya, atau sedang mempresentasikan sesuatu, pasti kita akan menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang sebenarnya. Namun demikian dalam praktik berbahasa, suatu saat kita akan dipertemukan pada sebuah situasi yang membutuhkan kita untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, namun dapat direalisasikan dengan tidak menanggalkan kaidah-kaidah kebahasaan. Di sini kepekaan kita dalam membaca situasi atau konteks pembicaraan sangat diperlukan. Dengan siapa yang kita berbicara, di mana kita berbicara, untuk apa kita berbicara, dan pada saat apa kita berbicara. Untuk menentukannya seperti apa, kadar apa yang baik dalam tuturan formal
dan setinggi apa keadaan bahasa yang benar dalam tuturan yang formal. Dan bagaimana cara kita meramunya menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti, namun tetap dipegang pada prinsip-prinsip kebahasaan yang ada. Jadi, terampil dalam membaca situasi adalah kunci sukses berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya kira demikian ulasan singkat mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Kurang dan lebihnya saya berharap ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya pribadi meminta maaf apabila penyampaian kurang jelas dan kurang dimengerti. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.